Audio Jungle. Audio Jungle. Menjadi orang tua yang umurnya panjang itu ternyata punya banyak risiko. Risikonya betul-betul menakutkan dan risikonya sangat berbahaya. Tetapi ketika kita bisa mengatasinya dengan lapang dada, dengan mengalir, lalu hidup irama sesuai dengan alam, sederhana, dan selalu sehat, bisa terlampaui. Yang pertama, risiko fisik. Semakin berumur panjang, fisik akan berisiko. Yang pertama, tentu fraktur dan osteoporosis. Jadi kelemahan tulangnya, lalu sudah mulai pengapuran, lalu ada penyakit tulang, sehingga banyak orang tua yang bungkuk, ya, bungkuk atau menceng gitu ya, menceng gitu. Itu risiko karena memang tulangnya sudah mengerak kuat begitu ya, sehingga ada gangguan. Jadi risiko fisik. Risiko fisik berikutnya adalah risiko sakit, karena di sana ada timbunan-timbunan di badan-badan kita ini, ada risiko kanker, ya, kanker entah itu kanker usus, kanker lambung, kanker payudara, kanker yang lainnya. Jadi itu risiko ketika berumur panjang. Lalu risiko penyakit kronis yang lainnya yang bawaan sejak ketika muda, karena sering minum apa begitu atau sering makan apa sehingga punya timbunan memunculkan sakit kronis, apakah itu ginjal, apakah liver, paru-paru, dan sebagainya. Lalu risiko tangan gemetar, ya, kaki gemetar atau Alzheimer. Jadi itu risiko fisik. Nah, yang paling kuat dari risiko itu adalah risiko non-fisik. Risiko non-fisik itu gangguan pikiran, karena ketidaksamaan antara yang dipikirkan orang tua dengan yang dipikirkan anak, antara yang dipikirkan orang tua dengan yang dipikirkan orang sekitar kita, antara persepsi yang sudah kita kuasai dengan persepsi yang ternyata belum kita kuasai, sehingga tidak terjadi koneksitas pikiran, sehingga membuat kita marah, emosi, ngamuk, begitu. Oleh karena itu, perbedaan pikiran ini, non-fisik ini sangat luar biasa untuk mempengaruhi fisik kita. Nah, yang berikutnya yang non-fisik itu adalah hati. Jadi kalau umur panjang masih punya dendam, masih punya suka dan tidak suka, kalau masih tidak menyukai orang tertentu dan selamanya tidak suka atau apa, itu juga akan memunculkan stres. Lalu penyakit non-fisik berikutnya adalah memikirkan harta yang dipunyai untuk bagaimana seterusnya, karena kita sudah semakin tidak butuh itu. Nah, itu semua bisa diatasi dengan menghilangkan kemelekatan. Kita sudah menjadi orang yang bebas semuanya, sudah hatinya jernih, hati yang paling dalam dari segala yang paling dalam, jiwa yang dalam dari segala jiwa yang paling dalam, kemudian dibuang kemelekatannya, lalu menganggap dunia itu memang seperti itu, terjadi perbedaan pikiran, lalu kita harus menghayati perkembangan zaman, dulu itu begini, sekarang kok begini, itu hal biasa karena sebuah perubahan, niscaya umur panjangnya akan selamat. Dan tentunya sudah tahu fisik kita kelemahannya ada di mana, apakah harus berolahraga yang rutin, makan yang banyak sayur, buah, dan tidak terlalu banyak, lalu mengurangi lemak dan sebagainya, itu sebenarnya dalam rangka mencegah penyakit-penyakit bawaan yang punya kecenderungan hinggap di kita semua. Nah, karena kalau tidak, itu
akan menjadi penyakit kronis karena kita itu tentu akan kehilangan fungsi kognitif. Risiko kehilangan fungsi kognitif atau demensia, lupa, meningkat loh seiring bertambahnya usia. Lalu ada lagi depresi dan kecemasan. Kita akan depresi ketika memikirkan masa lalu yang masih melekat dalam diri kita. Itu akan muncul depresi. Lalu akan memunculkan kecemasan. Risiko depresi dan kecemasan itu meningkat seiring bertambahnya usia. Maka minimalkan depresi dan kecemasan dengan cara ketika tidur kosong. Nggak usah mikir apa-apa. Ketika santai sudah, lupakan semua. Itu milik dunia. Milik mereka, milik anak-anak kita dan sebagainya. Yang penting kita happy, senang gitu ya. Jiwanya damai. Kemudian nanti akan muncul penyakit non-fisik berikutnya adalah ketergantungan pada orang lain. Karena kita sudah punya kelemahan, kita punya risiko ketergantungan pada orang lain seiring bertambahnya usia, terutama jika tidak ada dukungan sosial yang memadai. Jadi kita punya ketergantungan diantar, ketergantungan siapa yang memasakkan, ketergantungan apa. Itu ketika kita nggak punya uang, risikonya berat, kita jadi stres. Maka sedapat-dapatnya lakukan dengan cara mandiri. Lalu berikutnya, risiko kematian dini, kematian mendadak karena kita tidak bisa mengontrol posisi kita. Nah, semua itu obatnya adalah hilangkan kemelekatan, sekarang di sini seperti ini, dan bersyukur. Beribadah, bersyukur, ketulusan, dan tidak melihat perkembangan di luar seperti apa dan sebagainya. Yang penting kita punya keyakinan itu, bersyukur. Niscaya panjang umurnya akan kuat. Namun perlu diingat loh bahwa umur panjang juga dapat membawa banyak manfaat seperti pengalaman hidup yang lebih luas, kesempatan berkontribusi pada masyarakat, sehingga kita penting menerapkan gaya hidup sehat. Ya, gaya hidup sehat dan melakukan pencegahan dini untuk mengurangi risiko-risiko itu. Jadi lakukan hobi yang dulu sempat terbengkalai, nyanyi kalau mau nyanyi, karaoke, santai, senam. Lakukan aktivitas itu tanpa harus ketergantungan orang lain. Dan memang kan seperti kurva ya, kurva normal itu ketika bayi dibantu orang, nanti turun lagi ini akan dibantu orang. Maka semeleh, pasrah, meletakkan diri di dasar yang paling dalam, kemudian kosong, dan bersyukur, khidmat, khusyuk, itu obat yang paling bagus. Demikian, salam Kak Eno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.